Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis tata bangunan sepadan sungai untuk studi kasus kawasan bantaran Kali Code. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yukman Rodinara Gimnastiar dengan NIM 1992065. Terdapat 6 pokok bahasan yang akan saya bahas dari deskripsi kawasan hingga gagasan solusinya. Yang pertama adalah mengenai deskripsi kawasan yang menjadi objek observasi dan pengamatan. Kali Code adalah salah satu objek kota Jogja yang menjadi tumpuan ribuan orang untuk bermukim dan bekerja di bantarannya. Luas daerah aliran Kali Code adalah sebesar 6.219,1 hektar, membentang dari Bukit Turgo di lereng Gunung Merapi hingga bermuara di Kali Opak. Ruas Kali Code terbagi menjadi dua, yaitu Kali Boyong sepanjang 24 km pada hulu dan Kali Code sepanjang 17 km pada hilir. Penataan kawasan Kali Code diatur dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 hingga 2039. Sesuai dengan peta di samping, yang menjadi fokus objek observasi berada di Kampung Jogoyudan RT 32 RW 08 Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Yang kedua adalah mengenai deskripsi permasalahan yang ada di kawasan ini, yaitu kepadatan penduduk kawasan bantaran Kali Code menyebabkan berkurangnya lahan untuk tempat tinggal sehingga banyak rumah warga yang lokasi rumahnya mengambil area sepadan Kali Code. Lalu menurut PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai menyebutkan garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Rumah yang memakan area sepadan sungai akan menyebabkan sepadan sungai kehilangan fungsinya dan tidak optimal dalam melindungi sungai. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak yang lebih serius dan berkepanjangan jika tidak segera diatasi. Lalu bagaimana seharusnya atau keadaan idealnya jarak sepadan di Kali Code ini? Dalam kawasan perkotaan, Kali Code berada di Kota Madya Yogyakarta yang memiliki kedalaman kali 3 hingga 20 meter. Seharusnya memiliki sempadan sungai dengan jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 PRT 1993 Pasal 5 sampai Pasal 10. Kemudian untuk keadaan existing atau faktual, saya mengambil dua sumber data, yaitu dengan observasi lapangan secara langsung dan juga dengan menghimpun data faktual dari sumber yang terpercaya. Untuk observasi lapangan sendiri bisa dilihat bahwa pada foto hasil dokumentasi berikut, di 3 titik pengamatan yang berbeda, memang banyak terdapat rumah-rumah yang dibangun memakan area sepadan sungai. Hal itu juga diperjelas dengan data dari BPPD Kota Yogyakarta tahun 2020, kondisi atau keadaan existing yang terjadi di kawasan bantaran Kali Code di Dusun Jogoyudan RT 32 RW 08 adalah terdapat 68 rumah atau kepala keluarga dari total 138 rumah yang berada di area sempadan sungai. Lalu untuk dampak yang ditimbulkan jika masalah ini tidak segera diatasi adalah yang pertama, rawan akan bencana erosi, lalu yang kedua memperbesar daya rusak potensi banjir, lalu yang ketiga adalah hilangnya daerah pedestrian atau pejalan kaki penduduk, lalu yang terakhir adalah menimbulkan kesan kumuh sehingga mengurangi keindahan kawasan bantaran Kali Code. Padahal kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar, yaitu lokasi strategis, dekat dengan pusat kota dan pusat-pusat aktivitas masyarakat. Lalu yang kedua, eksotisme lingkungan yang berpotensi bagi pengembangan ekowisata. Lalu yang ketiga adalah potensi sosial budaya yang menarik karena menjadi daerah urban yang mayoritas penduduknya merupakan pelaku migrasi dari desa ke kota. Lalu yang terakhir adalah potensi tata ruang dalam dan luar bangunan yang menarik dengan gang-gang sempit menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Oleh karena itu, dari deskripsi dan analisis tersebut dihasilkan gagasan poin-poin solusi yang bisa mengatasi permasalahan mengenai sepadan sungai ini. Yang pertama adalah dengan dilakukannya relokasi sementara warga yang berada di zona rawan ke rumah pengungsian Gemawang, Kecamatan Melati. Lalu yang kedua adalah dengan memundurkan bangunan sesuai dengan peraturan garis sempadan sungai sepanjang 15 meter. Lalu yang ketiga adalah merevitalisasi atau pengaturan bangunan dengan menghadap ke arah sungai mengikuti aturan M3K, yaitu mundur artinya bangunan harus dimundurkan, munggah artinya rumah perlu ditingkatkan untuk mengembalikan ukuran semula, dan madep kali berarti rumah yang dibangun harus bisa menghadap ke arah sungai. Lalu yang terakhir adalah dengan pembuatan rumah susun umum untuk rumah yang tidak layak huni dan tidak dimungkinkan untuk dimundurkan. Hal ini dirumuskan untuk menjadi sebuah solusi karena yang pertama terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan terkait kepadatan penduduk. Yang kedua memberikan sirkulasi dan ruang yang lebih luas. Yang ketiga turut meningkatkan kualitas sempadan Kali Code. Lalu yang terakhir mengatasi permasalahan bagi warga yang belum memiliki izin kepemilikan lahan yang sah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.